Jadi Ya, pokoknya selama ada di Baduy, misalkan berkunjung ke tempat ya. saya akan menjadi sebuah tanggung jawab selama ada di lingkungan Baduy. Itu Oke. aja. Apa kabarnya pemirsa di rumah? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semuanya. Di masa pandemi ini kita mesti lebih menjaga kesehatan. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu pemandu wisata di daerah uh, Indonesia juga, kita domestik. Oke, kita kali ini dengan Kang Jamal. Oke, Kang Jamal, apa kabarnya nih? Sehat ya, Kang? Alhamdulillah Oke, baik. Kang, coba disapa dong pemirsa YouTube channel di rumah nih. Ya, halo pemirsa dimanapun berada, yang ada di rumah maupun yang di mana ya, khususnya seluruh Indonesia ya. Ya, Kali ini kita alhamdulillah disempatkan waktu untuk berbincang-bincang mungkin ya dengan Pak Kris. siap. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah kita ucapkan ya kepada yang kuasa ya, Ya, yang mana kesempatan siang hari ini kita masih diberikan sehat walafiat ya. sehat. Alhamdulillah. Ya, Semoga rekan semua di sana dimanapun berada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran semuanya ya. Amin, Kang Jamal. Kang Jamal sehat semuanya ya, sekeluarga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi pemirsa di rumah, ini Kang Jamal. Kang, boleh diceritain nggak? Kang Jamal itu siapa sih? Mungkin banyak yang belum kenal nih. Kang Jamal itu siapa? Profesinya apa? Gitu loh, Kang. Silakan, Kang. Ya. Kalau saya pribadi sebenarnya bisa dibilang berbicara masyarakat ataupun struktur ya, saya masyarakat awam, masyarakat biasa. Namun di situ saya ingin membantu masyarakat meskipun tidak ada dalam struktur itu, tapi bagaimana caranya kita ingin mengembangkan hasil karyanya, menggali potensi yang ada, Ya. seperti itu ya. Oke. Jadi untuk membangkitkan perekonomian di mata masyarakat, biar masyarakat sejahtera, ya aman, nyaman, tentram, gitu kan. Oke. Jadi saya perkenalkan, nama saya Jamal, biasa dipanggilnya Kang Jamal ya. Jamal. Nah, seperti itu. Jadi aktivitas keseharian saya memang kalau warga masyarakat Baduy cocok tanam ya, cocok tanam padi, utama itu mayoritas bertani, berladang. Tapi selain itu memang kami saya pribadi bisa juga terkadang pemandu wisata juga karena memang itu sudah dikenal wisata Baduy ya atau wisata sabah budaya lah gitu. Alhamdulillah ya kita sering bantu-bantu teman dari Jakarta dari mana yang ingin berkunjung ke Baduy, insya Allah saya bantu gitu. Gitu kan. Saya juga ingin bagaimana untuk memasarkan kerajinan-kerajinan tangan, seperti kayak semacam salah satunya kain tenun Baduy yang banyak variannya juga untuk motif, ukuran dan lain-lain itu banyak varian gitu kan. Sebelum kita berlanjut ngobrol ke arah sana, ini mungkin banyak pemirsa yang belum tahu nih Kang. Baduy itu sebenarnya nama daerah, nama suku atau apa nih Kang? Sama lokasinya itu di mana sih Kang gitu loh. Sebelum kita jauh kemana, bisa jelasin nggak Kang sedikit tentang Baduy? Kalau berbicara Baduy ya, sebenarnya ya Baduy itu wilayah sebenarnya. Jadi
Sungainya ada, Sungai Cibaduy, Cibaduy. gunungnya ada, Gunung Baduy. Kebetulan Gunung Baduy itu ada di atas kampung saya, gitu. Jadi berhubung Sungai Cibaduy ada di sini, Gunung Baduynya ada di sini, jadi dibentuklah destinasi wisata Baduy itu karena memang atas nama Baduy itu di sini gitu. Jadi dibentuk, dikenal oleh semua wisatawan, dikenal oleh publik bahwa ditetapkan di sini tuh lingkungan Baduy atau wisata Baduy seperti itu. Oke. Ya, terus kalau kalau memang Baduy itu kalau dan ini gitu. Oke, berarti kalau lokasinya itu kalau kita dari Jakarta itu ke arah Serang ya, Kang ya? Sebenarnya bisa ke arah Serang, bisa juga dari Jakarta itu masuk tol, keluar tol Belaraja Barat, masuk langsung Rangkas. Oh, arah Rangkas Bitung pokoknya ya, pakai Google Maps tinggal langsung. Pokoknya Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung ya sudah langsung. Iya, Kang. Nah, ini kan Kang ya, banyak juga nih suku Baduy ini kan kalau yang pertama saya pribadi yang saya tahu itu adalah suku yang masih sangat tradisional ya di sana ya, Kang. Bahkan untuk segala sesuatunya tadi Akang bilang masih bercocok tanam, bertani, beternak gitu ya, Kang. Nah, kira-kira ini kan banyak yang ke sana nih, Kang. Nah, di suku Baduy itu daya tariknya apa sih, Kang, lebih menjadi daya tarik banget supaya wisatawan tuh lebih banyak ke suku Baduy itu loh, Kang? Ya, sebenarnya karena memang kita identik dengan kekayaan alam ya, jadi lebih ke alam sebenarnya, lebih ke lingkungan gitu ya. Jadi ya. Baduy itu sebenarnya mungkin terkenal karena kegotong royongannya, persatuan dan kesatuannya gitu kan. Terus jiwa sosialnya. Jadi lingkungannya juga bagaimana caranya untuk istilahnya menjaga melestarikan lingkungan. Jadi mereka pada ingin tahu, pada ingin mengetahui bagaimana jiwa sosialnya masyarakat Baduy, bagaimana kerukunannya, gitu kan, bagaimana kehidupan sehari-harinya, gitu kan. Ya karena memang Baduy itu hidupnya sederhana gitu. Jadi kita mesti lebih ke budaya ya, alam. jadi wisata budaya ya. Gitu. Jadi lebih ke budaya sebenarnya gitu, wisata budaya sebenarnya. Boleh, Kang. Ini saya sedikit mau nanya nih, Kang ya. Yang saya tahu itu kan kalau Baduy itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya, Kang, itu dibagi dua. Antara Baduy dalam dan Baduy luar ya, Kang ya. Ya, betul. Nah, itu bisa nggak, Kang, dijelasin? Maksudnya Baduy dalam, Baduy luar itu seperti apa nih? Terkait Baduy dalam antara Baduy luar, jadi berbicara dalam kurung kepengurusan ya. Jadi Baduy dalam itu sebagai tanaman, istilahnya kan Baduy luar itu sebagai pagarnya. Jadi sebelum kita masuk ke area tanaman, otomatis melalui Baduy luar dulu. Dan diadakannya struktur antara Baduy luar dan Baduy dalam. Jadi Baduy dalam kan meskipun misalkan ke Jakarta ataupun kemana itu kan jalan kaki ya, tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh mengenal istilahnya budaya luar sebenarnya. Jadi kayak modernisasi istilahnya kan. Jadi kalau Baduy luar kan bisa istilahnya ditempuh dengan naik kendaraan misalkan. Jadi meskipun warga masyarakat Baduy kita mengakui selaku warga negara Indonesia ya. Jadi kita mengikuti apa namanya undang-undang juga karena kita juga meskipun warga masyarakat adat di situ tidak meninggalkan apa namanya penghormatan. Jadi semua program-program apa namanya undang-undang pemerintah kita wajib mengikuti dan menghargai gitu kan. Jadi apabila istilahnya ada arahan-arahan yang mesti disampaikan terhadap masyarakat setempat, khususnya warga masyarakat Baduy melalui Baduy luar gitu kan. Begitu pula sebaliknya apabila istilahnya ada hal-hal yang perlu disampaikan terhadap pemerintah negara, jadi melalui Baduy luar gitu kan, dari lembaga adat gitu. Jadi mesti ada Baduy luar dan Baduy dalam, dan itu udah digariskan dari sananya juga mungkin karena mereka mungkin nenek moyang ya.
kedepannya seperti apa gitu. Warisan budaya leluhur ya dari sana. Jadi kita insya Allah menjaga melestarikan warisan budaya titipan dari nenek moyang itu memang mesti kita jaga bersama. Sebenarnya saya harap ya para wisatawan dari semua kalangan, semua instansi, misalkan kan dari luar yang ingin berkunjung ke Baduy ya sama-sama ingin mempertahankan dan menjaga melestarikannya gitu. Melestarian ya. Untuk kita. Oke, Kang. Kadang nih ya terlintas di pikiran kita kan yang Kang ya. Tapi tolong diluruskan nih. Terkadang itu kan kita wisatawan itu pengen sekali datang ke Baduy, ingin melihat segala sesuatunya kan ya Kang. Cuman ya terkadang ya Kang ada rumor atau mitos bahwa kadang kita takut ke sana karena takut ABCDE, terutama mohon maaf ya Kang, saya juga mohon maaf, bukan saya ingin bertanya, tujuannya maksudnya tanda kutip apa ya, mitos-mitos yang berkembang gitu kan, mistiknya itu apa ya, mistik gitu lah, berbau mistik gitu loh. Jadi kadang-kadang wisatawan pengen ke sana tuh takut gitu loh Kang, karena kan tujuan pengen wisata senang-senang gitu loh Kang. Itu gimana Kang? Coba dijelaskan Kang. Ini terkait dengan itu sebenarnya berbicara mistis ataupun apalah gitu kan memang setahu saya juga bahkan teman-teman saya juga sempat ada yang bilang bahwa berkunjungnya ke Baduy atau berwisata ke Baduy itu berbahaya katanya. Ada yang seperti itu juga bilang. Jadi ada yang nggak bisa balik lagi lah, inilah itulah gitu kan. Ya, itu gimana? Ya, yang penting kita menghargai satu sama lain istilahnya kan. Dalam arti mungkin kemanapun kita melangkah, kemanapun kita istilahnya berjalan, mesti kita menghargai diri sendiri intinya. Dalam arti menghargai diri sendiri itu pasti menghargai orang gitu kan. Pada dasarnya kalau menghargai segala adat dan kebudayaannya otomatis menghargai diri sendiri juga gitu. Dalam arti kita di mana istilahnya langit dijunjung, itulah bumi dipijak kan gitu. Dalam arti kita tidak mesti takut sih sebenarnya karena orang Baduy ramah tamah, ramah semuanya, tidak ada yang jahat gitu kan. Terus berbicara mistis dan lain-lain itu sebenarnya memang kalau warga masyarakat Baduy kan bisa dibilang animisme lah ya. Jadi kepercayaan, ya percaya terhadap leluhur, ya, terhadap warisan-warisan budaya, bahwa semuanya mesti kita jaga, mesti kita lestarikan gitu kan. Jadi mungkin disitulah, jadi mereka pada takut bahwa mitosnya itu kencang gitu kan. Karena di Baduy itu sebenarnya masih kepercayaan gitu kan. Jadi percaya apa yang orang tua katakan, orang tua bilang bahwa itu misalkan jangan dilanggar atau jangan dilarang istilahnya. Yang dilarang kan jangan dilanggar istilahnya kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita langgar sebenarnya kita akan kena batunya sebenarnya. Itulah mungkin yang mereka takuti gitu kan. Tapi makanya setiap ada teman-teman dari luar juga harus ada yang memandu istilahnya kan biar kita mengenalkan apa yang tidak boleh istilahnya apa-apalah istilahnya kan yang tidak boleh dilanggar istilahnya apa aja gitu kan mesti kita tahu. Dan sebenarnya warga masyarakat Baduy itu menjaga melestarikan kebudayaan dan lingkungannya itu bukan untuk orang Baduy saja sebenarnya, untuk kita semua gitu kan. Biar pengunjung yang aman, nyaman, yang dikunjungi juga aman, nyaman gitu kan. Ya biar sama-sama nyaman seperti itu. Oke, jadi intinya pada dasarnya mitos-mitos yang berkembang itu ya sebenarnya sama saja ya dimanapun kita berada. Sama saja sebenarnya. Nggak di luar, ya sama saja sebenarnya. Jadi intinya kalau kita ke sana nggak perlu takut ya Kang. Nggak perlu. Ada mitosnya ini begini mistik gini nggak perlu ya. Makanya gini Pak Mas. Jadi pokoknya selama ada di Baduy, misalkan berkunjung ke tempat saya akan menjadi sebuah
tanggung jawab selama ada di lingkungan Baduy. Itu Oke, aja. tuh pemirsa, dengan Kang Jamal nanti akan dipandu dan otomatis akan dijaga lah ya gitu ya Kang ya. Oke. Insya Allah. Kang, sekarang saya tanya nih Kang, kalau misalnya nih ada wisatawan ingin ke Baduy nih, ya kan? Nah, biasa kalau kita ke suatu tempat wisatawan itu kan biasa di daerah sekitar itu ada penginapan atau hotel. Nah, kalau kita misalnya ke Baduy ini, bisa dijelasin nggak Kang? Nanti kita tuh nginepnya gimana, makannya gimana gitu loh Kang.